pembelajaran kita saat ini kita semua berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya Bapak karena melindungi kami semua. Dan saat ini kami akan memulai pembelajaran kami dan kesehatan untuk kami agar sebentar apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa kami mengerti dan kami itu dalam otak dan pikiran kami. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kelas jumlah siswa yang hadir berapa? Tidak hadir? Yang tidak hadir 4 orang, 6, 2 izin, 4 alfa, terus yang hadir 24 siswa. Siswa ya? Terima kasih. Sebentar ya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa materi terkait dengan pengenalan terhadap cara berpikir komputasional. Materi yang kita pelajari saat ini yaitu materi tentang menentukan kita itu menentukan persekutuan terbesar atau PPB dari dua bilangan ya. Yang kita di saat ini itu menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Ya. Tujuan pembelajaran daripada materi ini ketika tahun diminta setelah belajar mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau PPB dari dua bilangan dengan pendekatan cara berpikir komputasional. Ya, cara berpikir komputasional. Ya. Kemarin dalam pembelajaran kita kali lalu itu ada 4 tahap dalam berpikir komputasional ya. 4 tahap dalam berpikir komputasional. Siapa bisa sampaikan 4 tahap itu? Ya, oke, silakan. 4 tahap dalam berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga atraksi, dan yang keempat rancangan algoritma. Ada yang 4. Ada lagi pendapat yang lain? Ada? Berarti yang pertama tadi apa? Kalau bikin yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Ya, atraksi. Keempat? Rancangan algoritma. Ya, baik. 4 itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Oke, baik. Kalau bicara tentang faktor ini, itu kita sudah dapat ya, itu pelajaran kemarin kita sudah dapat tentang
bagaimana cara menentukan faktor baik secara bilangan tunggal maupun dua bilangan, yaitu pendapat kita sudah dapat. Nah, kalau begitu siapa bisa menentukan faktor dari angka 12? Angka 12. Oke, silakan. Bisa tulisnya di depan. Ya, kelompok ini kelompok. Ya, saya belum bagian. Oke, ini Nyong ya, silakan. Nama siapa? Ya, silakan. Faktor dari 12. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Faktor dari 16, siapa bisa? Oke, dari sini ada faktor 16 ada? Bisa? Atau faktor 20? Faktor 20 ada? Oke, coba. 20. Baik. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Faktor 16 ada? Oke, silakan. Ya, baik. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, dari faktor-faktor yang kita sudah pelajari, dari teman-teman Anda sudah menuliskan faktor dari 12, faktor dari 20, faktor dari 16. Itu merupakan dasar untuk ketemu atau kita dapat mempelajari menentukan cara menentukan faktor persektuan terbesar dari dua bilangan. Jadi seperti itu ya. Saya lihat kayaknya belum ada yang semangat. Mari kita tepuk satu dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, dua kali tepuk 5. Baik, terima kasih. Oke. Nah, sebelum ketemu bicara tentang lanjut menyelesaikan permasalahan yang ada nanti di LK yang dibagikan, ya Bapak Guru membagi Anda dalam kelompok ya. Iya, Pak. Yang ini kelompok penjumlahan kan? Ini kelompok penjumlahan, ini kelompok pembagian, yang ini kelompok pengurangan, yang ini kelompok Perkalian. masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok membentuk kelompok itu. Sekaligus memilih ini ada di depan Anda ya.
perhatian di sini lembar karetnya Pak Guru sudah bagikan ya per kelompok. Ya, di situ ada petunjuk-petunjuk. Yang pertama itu nama kelompok, yang kedua itu menuliskan anggota-anggota kelompok. Lalu yang berikut ada petunjuk di situ, Anda bisa ikuti petunjuknya dan mengisi ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di LKIP ya. Jadi Bapak Guru minta Anda meneliti. Ya, langkah pertama dulu Anda lihat apa di situ. Nama kelompok. Yang kedua petunjuk di situ dibilang apa, bisa ikuti dia. Oke, itu ya. Baik. Bapak Guru bisa kasih waktu hanya 10 menit untuk Anda menyelesaikan permasalahan yang ada di LKIP ya. Sambil Anda menyelesaikan permasalahan di LK itu, Anda lihat di sini bagaimana langkah-langkah menyelesaikan atau menentukan persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan ya. Di sini Bapak Guru kasih contoh bilangan 24 dan 36 ya. Bilangan 24 dan 36. Langkah-langkah berpikir komposisional yaitu dekomposisi. Langkah pertama itu dekomposisi ya. Di situ ada ditemukan faktor dari, berarti faktor dari 24 ya. Terus yang berikut temukan ataupun tentukan faktor dari 36. Dua bilangan yang sementara itu menentukan dia punya. Ini tuh ya. Lalu yang berikut tentukan faktor yang sama, ya faktor yang sama ada di bagian bawah. Terus yang berikut pilih faktor terbesar dari faktor yang sama. Itu ada tahapan-tahapannya itu ya. Tahapan-tahapannya. Lalu yang berikut pola yang kedua bagian yang kedua mengenal pola, faktor amati pola faktor kedua bilangan tersebut itu bilangan 24 dan 36. Yang faktor kita mau menentukan FPB-nya itu ya, dua angka itu. Yang kedua, yang berikut, yang pertama itu faktor dari 24 apa? Faktor ada di situ. Di situ faktor ke berapa ada bilangan di situ ya, permasalahan itu ya. Terus yang berikut faktor dari 36 itu bilangan yang kedua ya, yang ada di RK itu. Lalu yang berikut pola yang muncul yaitu faktor yang sama. Yang faktor yang sama itu yang ada di angka pertama maupun yang ada di angka kedua. Itu faktor yang sama ya. Terus yang berikut abstraksi. Abstraksi itu kita abaikan yang tidak ada di situ. Berarti ada kita cuma lihat instruksikan atau terfokus pada angka-angka yang sama yang ada pada dua angka bilangan itu. Anda tulis di situ. Ada di situ. Lalu yang berikut algoritma. Ya. Algoritma di situ saya lagi buat tidak pakai bilangan A dan B, tetapi cara dengan angkanya ya. Cara dengan angkanya. Algoritma itu apa? Di situ misalnya dituliskan faktor dari 28 apa ya. Kembali sana. Kemudian Anda langsung menentukan FPB dari bilangan yang atau permasalahan yang ada di LKIP ya. Bisa? Bisa kan? Baik. Nanti Pak Guru jalan ya terkontrol lagi ya.
Bapak Guru kasih datang waktu sampai 15 menit. Sudah? Atau ada yang bertanya? Dan permasalahan yang ada yang bertanya? Ada? Sama-sama ya? Iya Pak.
Ya, ada masalah. Salam. Baik, saya pikir sudah selesai ya. Sudah. Dan kita nanti ada pada presentasi hasil diskusi. Ada pada presentasi hasil diskusi. Oke. Saya belum ketemu presentasi. Kita bisa tepuk satu kali kan? Bisa. Tepuk satu. Tepuk angin. Tepuk dua. Tepuk tiga. Baik, terima kasih. Belum ada dalam presentasi. Yang pertama, presentasi.
Yang pertama, kita nanti mendengar hasil diskusi dari kelompok penjumlahan. Mana kelompok penjumlahan? Oke, untuk itu saya minta kelompok ketua dan wakil dan ketua dan sekretaris ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Berikan aplaus kepada kelompok. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok penjumlahan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu temannya sudah siap dipersilakan. Ya baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok penjumlahan. Di sini permasalahannya yaitu tentukanlah faktor pembukuan terbesar atau IPB dari 28 dan 36. Yang mulai dari yang pertama, langkah-langkah berhitung nasional. Yang pertama itu dekomposisi. Tentukanlah faktor dari 28. B. Tentukanlah faktor dari 36. Dan tentukanlah faktor yang sama dari 28 dan 36. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi, kami dari kelompok penjumlahan, dari hasil diskusi kami, faktor dari 28 yaitu ada 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Dan faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Dan setelah kami amati, pola yang muncul atau pola yang muncul faktor yang sama, yaitu di sini ada 1, 2, dan 4. Lanjut yang ketiga, abstraksi. Abstraksi ini tidak semua faktor itu penting, jadi kita ambil faktor yang sama saja, yaitu yang seperti yang di atas, faktor yang sama dari 28 dan 36 yaitu 1, 2, dan 4. Yang berikut algoritma. Faktor dari 28, 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Tentukanlah faktor yang sama dari 28 dan 36. Faktor yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Tentukanlah faktor terbesar dari 28 dan 36. Di sini, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, faktor yang paling besar yaitu 4. Karena 1 dan 2 adalah angka kecil. Dan maka FPB dari 28 dan 36 adalah 4. Kita sekali lagi mendengarkan presentasi dari kelompok pengulangan. Kepada kelompok pengulangan disilakan. Pengulangan. Oke, mari kita berikan aplaus kepada
hasil kerja dari kami. Begitu kami sudah dipersiapkan di sana. Tentukan faktor dari 28. B. Tentukan faktor dari 36. C. Tentukan faktor yang sama dari 8 dan 36. Jadi faktor dari 28 yaitu 1, 2, 4, 7, 14 dan 28. Faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Tentukan faktor yang sama dari 28 dan 36 yaitu 1, 2, dan 4. Kita masuk kepada yang kedua, pengenalan pola. Amati pola faktor kedua bilangan tersebut. A. Faktor dari 28. B. Faktor dari 36. C. Pola yang menyusun faktor yang sama. Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28. Faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 36. Faktor yang sama yaitu 1, 2, dan 4. Kita masuk pada yang ketiga, aktivitas. Tidak semua faktor yang sama. Mana faktor yang sama diambil? Faktor yang sama dari 28 dan 36 yaitu 1, 2, dan 4. Kita masuk pada yang keempat, algoritma. Buatlah urutan lama yang biasa digunakan secara umum. A. Jumlah faktor dari 28. B. Jumlah faktor dari 36. C. Tentukan faktor yang sama dari 28 dan 36. D. Tentukan faktor yang besar dari 28 dan 36. E. Maka PB dari 28 dan 36. A. Jumlah faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 14, dan 28. B. Jumlah faktor dari 38 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, dan 14, dan 36. C. Tentukan faktor yang sama dari 38 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. D. Tentukan faktor terbesar dari 38 dan 36 adalah 4. E. Maka FPD dari 28 dan 36 adalah 4. Sekian. Oke, terima kasih. Kita berpindah ke kelompok kalian. Yang kemudian untuk kelompok ketua dan untuk basket disilakan. Mari kita berikan aplaus ke
kasih. Silakan. Kita berpindah ke kelompok yang terakhir, kelompok pembagian. Untuk itu, ketua dari sekretaris diminta. Mari kita aplaus kepada kelompok. Terima kasih atas kepada rekan-rekan kami kelompok pembagian mempresentasikan hasil perhitungan kepada tema yang sudah siap. Saya silakan. Dengan menggunakan pendekatan cara berpikir proporsional, faktor perhitungan terbesar dan kebijakan langkah berpikir proporsional. Satu, tentukan faktor dari 28. B, tentukan faktor dari 36. C, tentukan faktor yang sama dari 28 dan 36. 2. Pengenalan pola. Amati pola faktor kedua dalam tersebut. A. Faktor dari 28. 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. B. Faktor dari 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. C. Pola yang muncul faktor yang sama. 1, 2, dan 4. 3. Abstraksi. Tidak semua faktor penting dengan faktor yang sama dengan faktor yang sama dari 28 dan 36 yaitu 1, 2, dan 4. 4 yaitu algoritma. Buatlah langkah yang bisa digunakan secara umum. A. Menuliskan faktor dari 28. 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. B. Tuliskan faktor dari 26. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 26. C. Tentukanlah faktor yang sama dari 28 dan 26. 1, 2, dan 4. D. Tentukanlah faktor terbesar dari 28 dan 26 yaitu 4. D. Maka SPB dari 28 dan 36 adalah 4. Sekian, Oke, terima terima kasih. kasih. Baik, kita lihat secara bersama-sama ya. Setelah mendengar hasil diskusi daripada kelompok pertama sampai kelompok yang terakhir atau kelompok penjumlahan sampai ke kelompok pembagian, maka perlu kita lihat dulu hasil daripada cara kerja daripada setiap kelompok ya. Baik, di sini setelah kita lihat semuanya sudah benar, semua sudah benar. Ada 4 langkah yang sudah dibuat, 4 tahap itu yang digunakan sebagai cara berpikir proporsional. Itu semua tahapnya sudah dibuat dan setelah kita koreksi secara bersama-sama semuanya benar. Semuanya benar. Yang demikian mari kita berikan tepuk tangan. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri ketemu kegiatan ini, ada hal yang perlu menjadi kesimpulan kita. Kesimpulan kita di saat ini ada 4 langkah. 4 langkah dalam berpikir komputasional. Itu apa saja 4 langkah itu? Empat langkah ini yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah secara
komputersional, berpikir komputersional ya. Jadi ke depan ini yang diharapkan ke depan langkah-langkah yang digunakan oleh para siswa untuk para guru untuk menyelesaikan permasalahan yang berkisar pada masalah berpikir komputersional. Ya. Lalu bagaimana membuat algoritmanya Anda sudah tahu ya. Komputersional Anda sudah tahu semua. Dengan demikian sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan Bapak Guru motivasi Anda belajar karena dari hasil ini Anda bisa pakai untuk mempelajari materi-materi selanjutnya dalam berpikir. Oke, itu saja. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siap. Luar biasa, kita semangat, Tuhan berkati. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu berikutnya.